Selamat pagi. Yang akan kita diskusikan adalah lanjutan dari pertemuan kita yang lalu ya. Pertemuan yang lalu berdiskusi mengenai programmable logic controller ya, di mana diagram yang kita diskusikan adalah diagram untuk emergency ya, khususnya dalam hal ini kasus yang saya ambil adalah pada mesin plastik blow molding. Jadi rangkaian sudah kita dapatkan. Ya, pernah saya jelaskan juga bahwa dengan PLC ini yang didukung oleh aljabar boolean dan gerbang logika, ya, kita dapat mereka-mereka yang masih memakai sistem cabling ya bisa memanfaatkan ini ya. Karena saya memang mengalami kesulitan pada waktu ingin memasang ya, jadi memberikan tambahan ladder diagram pada sistem cabling ya. Saya harus berpikir keras ya, dan pernah berhasil tetapi sangat sulit ya. Tetapi dengan adanya PLC ini, dengan adanya aljabar boolean, mungkin yang sistem cabling itu pun bisa diperbaiki dengan mudah ya. Ya, pada saat yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai rangkaian emergency ini ya, untuk suatu mesin plastik, di mana dalam rangkaian emergency ini kita mendapatkan persamaan seperti ini ya. Nah, ini semua ini masuk 1, 2, 3, 4. Ini adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ya agar tidak terjadi maksud saya agar apabila terjadi malfunction, apabila terjadi penyimpangan ya, segera mesin tersebut bisa dimatikan ya, tidak terjadi kerusakan. Kalau terjadi penyimpangan seperti diskusi kita yang lalu bisa merusak, apakah itu merusak cetakannya ya, atau merusak peralatan pendukungnya ya seperti blow pin dan product releaser ya, dan masih banyak ya, karena itu terbuat dari bahan-bahan yang keras ya, sehingga kalau terjadi tumpukan ya bisa merusak kemana-mana, bisa merusak porosnya dan sebagainya. Ya, ini saya sedikit review ya mengenai persamaan ini. Apa itu terbaca menjadi ladder diagram ya, saya ingatkan kembali diagramnya adalah seperti ini nah, dan ini ada diagram yang sudah kita pasang ya, jadi sudah kita tes, kita uji. Ini adalah syarat pertama ya. Di sini dikatakan apabila cetakan kondisi terbuka, cetakan kondisi di bawah, kemudian ini blow pin di bawah posisinya, sedangkan ini adalah product releaser ya, jadi produk untuk begitu produk selesai dibuat dia akan mengambil ya. Dan ini 4 persyaratan ya, yang dengan mudah kita sebutkan ya. Berdasarkan evaluasi kalau terjadi itu kita mendapatkan 4 kondisi ini. Nah, kalau keempat kondisi ini sudah kita bisa masukkan ya, tentunya dengan aljabar boolean tadi, maka kita tahu bahwa kalau Y menyala ya itu artinya ini situasi emergensi ya. Y ini bisa berupa peringatan, berupa lampu berkedip ya. Tetapi kalau untuk mesin plastik blow molding ini adalah sebuah relay ya. Jadi sudah nggak perlu kita pakai lampu emergency, rasanya terlambat nanti ya. Jadi langsung begitu relay kita on kan, seluruh sistem akan mati ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah ya boleh kita pakai diagram ini ya, tetapi sekarang yang akan kita lakukan adalah optimasi ya, menyederhanakan. Bisa enggak ya bentuk ini disederhanakan? Disederhanakan artinya diagram menjadi lebih sederhana tapi hasilnya sama ya. Mari kita lihat. Ini adalah persamaan yang sudah kita buat sesuai dengan aturan-aturan yang kita buat ya.
Jadi cetakan naik, cetakan buka, blue band turun, blue band naik, kemudian ada releaser, kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya. Nah, cara kita menyederhanakan, karena kita sudah berdiskusi mengenai aljabar boolean, ya, ini memang ini saya angkat, ya, karena ini menjadi problem, jadi masalah untuk mesin-mesin yang terakhir diproduksi tahun, saya masih ada tahun 2015 yang memakai sistem cabling. Ya. Dengan adanya optimasi seperti ini, ya, sistem cabling itu menjadi waktu ditambahkan emergency itu tidak sulit, ya, karena kita mendapatkan persamaan dari aljabar boolean. Jadi yang di PLC diterapkan di sistem cabling, ya. Oke, kita lanjutkan ini. Kumpulkan dua persamaan yang mirip. Persamaan ini dengan ini mirip. Saya berikan background hijau, ya. Yang kuning juga mirip. Kita lihat coba, ya. B, kita lihat ini B, C, aksen D. Ini ada B, C, aksen D. Nah, ini mirip. Harus kita jadikan satu. Sedangkan yang ini A, C, D aksen. B aksennya dan B yang berbeda. Kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan seperti ini, kita lihat ini yang sama, yang sama. Ya. Ini juga begitu. Ya. Yang sama adalah A, C, D aksen. Kemudian kita lihat, ya, nilai A berbeda, juga nilai B berbeda. Nah, perluasan persamaan ini adalah dasar yang kita lihat pada aljabar boolean. Dalam hal ini, jangan lupa mengenai hukum komplement. Ya. Review kembali. Ya, ada bermacam-macam. Nah, dari sini kita keluarkan secara aljabar sederhana, ya. Kita keluarkan ini keluar. B, C aksen D. B, C aksen D. Sehingga yang tertinggal di dalamnya ada A aksen ditambah A. Ya. Tadi kalau kita berkalikan, kita uraikan ada seperti ini. Saya yakin Anda tahu itu. Demikian pula juga yang kuning ini. Ya. Kita A, C, dan D kita keluarkan, kemudian tinggal B aksen plus B. Nah, ini adalah aljabar boolean. Nanti kita uji, ya, benar atau tidak. Nah, setelah kita lihat A aksen plus A itu sama dengan 1. B aksen plus B sama dengan 1. Lagi-lagi coba dilihat mengenai semua aturan dalam aljabar boolean. Sehingga persamaan yang panjang ini disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, B, C aksen D ditambah A, C, D aksen. Nah, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat sekarang. Ada komponen B, C, D. Kalau tadi masing-masing ini ada 4, ya, jadi sekarang tinggal 3. Ya, di setiap garis ladder diagramnya. Ya, tadi 4, sekarang jadi 3. Nah, ladder diagram yang dibangun menjadi lebih sederhana seperti pada gambar berikut. Nah, kita lihat. Ya, tadi kita lihat ada 4, ya, tapi ini jadi 3 karena persamaan yang kita sederhanakan. Ya, jadi kita lihat di sini. B apa ya ini? Bentar ini B, C aksen D, A, C, D aksen. Ya. Jadi aksen ini non-will close, D ini non-will close. Ya, demikian, ya. Kita lihat. Nah, ini lihat yang cuma 3 ini, 4 semua komponen masih ada. Ya, A, B, C, D. Cuman dia menjadi dalam satu garis ini menjadi tinggal 3, ini juga tinggal 3 dan tinggal 2 apa namanya? Kalau ini tadi adalah garis datarnya tinggal 2 pasangan, yang tadi tinggal 4. Yang tadi adalah 4. Nah, ini keluarannya. Nah, inilah nanti yang akan kita tanamkan kita uji di simulator simulator PLC, ya. Jadi kita perhatikan, kalau memang ini bisa nanti berhasil sesuai dengan yang kita inginkan, maka ladder diagramnya menjadi sederhana. Dan ini sangat menguntungkan, ya, kalau kita mengerti tentang aljabar boolean, sangat menguntungkan buat ladder diagram, ya, sistem cabling. Ya, memang saya pada waktu itu mencoba, ya, dan ternyata berhasil. Ya. Ada beberapa mesin-mesin industri yang tadinya ingin saya ubah, menambahkan itu sangat sulit, ya, karena yang saya lakukan adalah sistem coba-coba. Tapi dengan adanya ladder diagram ini, dengan adanya aljabar boolean ini, ya,
bisa dilakukan emergency untuk mesin-mesin tersebut. Ya, ada emergency mengenai yang sudah saya pasang adalah emergency pada mesin pembuat kotak ya, pemotong kotak-kotak bermacam-macam ya, kotak seperti kotak catering dan sebagainya. Ya, semua otomatisasi dipakai. Ya, kemudian ada juga yang mesin lama ya, itu cukup lama, mesin tahun saya lupa tahun 2002 kalau tidak salah ya. Itu sistem cabling ya untuk air mineral ya, sudah bisa saya pasang ladder diagramnya dan sangat bekerja dengan sangat baik ya. Nah, akhirnya kerugian mengenai kerusakan maupun product failure ya itu bisa sangat-sangat dikurangi ya, hampir mendekati nol ya kesalahannya. Terus yang satunya adalah ya ini ya, blow molding system ya. Kemudian ada satu lagi ya untuk lift. Tadi lift yang model-model lama bagus ya, dan lift yang model lama itu artinya masih bagus, tetapi ada situasi emergensi yang pernah terjadi, ya memang jarang terjadi, tetapi apabila terjadi sangat-sangat merepotkan, ya, karena itu berhubungan dengan manusia. Ya, akhirnya sistem emergency juga dipasang pada sistem lift pada salah satu hotel di Surabaya. Baik, sekarang kita lihat, kita uji pada PLC simulatornya. Baik, kita sudah masuk dalam simulatornya ya. Nah, simulator ini saya memulai, saya memakai ini ya, seperti biasanya ya, saya memakai yang 10 relay ini. Nah, kemudian saya pilih yang ini yang 6 relay ya. Baik, saya memilih simulatornya di sini. Nah, simulatornya sudah muncul. Nah, coba diingat-ingat kalau misalnya Anda melihat itu dari diagramnya digambarkan dulu sehingga dengan mudah Anda bisa menyesuaikan ya. Baik, saya diagram pertama adalah saya pakai switch B. Ya, ini B di sini ya. Ini sesuai dengan gambar yang ada diagram yang telah kita buat ya, untuk penyederhanaan. Bagian kedua adalah switch C. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian bagian yang ketiga adalah switch D. Letakkan di sini. Nah, C ini adalah yang normally close. Baik, row pertama kita sudah selesaikan. Sekarang kita buat row yang kedua. Yang pertama adalah A. Normally open. Kemudian yang kedua adalah C. Normally open. Kemudian yang ketiga adalah D. Normally close. Ya, ini adalah yang kita yang diagram ya, yang sudah
kita rencanakan penyederhanaannya. Nah, sekarang kita pasangkan outputnya ya di sini. Nah, kemudian kita sambungkan semuanya. Nah, sambung. Nah, ini ladder diagramnya sudah selesai ya. Jadi B normally open, C normally close, dan D normally open. A normally open, kemudian ini C normally open, dan D normally close. Dan ini ada keluarannya ya. Ini berupa di sini dirupakan sebuah lampu ya. Kalau memenuhi syarat dia akan nyala, kalau tidak dia akan mati. Ya, sekali lagi kalau ini menyala berarti emergency. Ya, jadi lampu ini mungkin harus diganti dengan relay yang melakukan suatu aktivitas untuk menghentikan sistem, dalam hal ini mesin plastik blow molding ya. Nah, mari kita simulasikan. Coba diingat-ingat ya, pada waktu A dan C dinyalakan, ini terjadi emergency. Ya, A itu mengenai cetakan yang siap untuk naik, dan C ini adalah blueprint pada posisi dia turun. Ya, dan ini sangat berbahaya, bisa patah blueprintnya ya. Nah, kita lihat di diagram kita yang 4 itu, kalau A dengan C kita nyalakan, cuman A aja tidak terjadi emergency. Kemudian kita nyalakan dengan C, ya. Ini harusnya emergency. Ya. Kita dengan B. Saya belum mensimulasikan, kita run ya. Nah, kita run, kita lihat ini berputar, ya, ini berputar, berarti ini siap. Ya. Penjelasan saya awal lagi, kalau A dengan C itu menyala, maka dia menyala, ini berarti emergency. Jadi coil ini langsung memerintahkan dengan suatu sistem, ya. Begitu coil ini menyala, seluruh sistem terputus, ya. Jadi terjadi emergency stop. Ya, kalau A dan B tidak ada masalah, dalam arti ini ini yang berhubungan dengan limit switch ya. Nah, ini sensornya ya. Jadi bisa limit switch, bisa sensor sinar, ya, terserah. Ya, yang penting adalah dia bisa on atau off pada waktu emergency. Dan dari rangkaian kita yang lalu, sistem emergency yang kedua, ya, sistem emergency kedua adalah kalau B dan D menyala. Ya, B itu tentang blueprint-nya, yang B ini adalah produk releaser-nya. Ya. Kalau yang B cuma B yang menyala tidak ada masalah. Ini tidak menyala, berarti tidak ada emergency. Tetapi kalau diikuti dengan D, ya, maka terjadi emergency di sini. Ini lampunya menyala ya. Ini maksudnya ini yang menyala ya. Artinya kalau ini menyala ya, kalau berupa coil atau berupa relay, ini akan memutuskan seluruh sistem produksi sistem listriknya ya, kontrol sistemnya. Ya. Jadi kita lihat dengan diagram sederhana ini, ya, kita dapatkan bahwa sama hasilnya ya. Kalau B dengan D memberikan informasi, ya, kondisi blueprint dan releasernya tidak sesuai, maka akan ada emergency stop. Ya, begitu pula ya, kalau saya lihat bahwa A dengan C emergency stop juga. Jadi ini untuk pengaman mesin produksinya. Ya. Nah, kita lihat diperhatikan ya, A dengan C, ya, kemudian B dengan D. Ya, nanti sebentar kita cek apakah benar di sistem itu ya, untuk kembali untuk mereview apakah benar ya yang 4 itu sama hasilnya dengan yang 2 ini. Ya, saya kira begitu. Nah, saya keluar dulu, close, saya save. Nah, kemudian saya membuka, ada yang tipe mudah-mudahan 4 tombol 2 variasi. Oke, ini ya. Nah, inilah ladder diagram yang kita buat pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita uji untuk melihat ya. Ingat-ingat,
A dan C, kemudian B dengan D. Apakah itu terjadi emergency? Nah, ini kita lihat switch-nya sudah sama ya, A, C, B. Kemudian ada B dengan D. Nah, saya mulai running ya. Ini belum berputar, saya mulai melakukan running, run. Ya, dia sudah berputar. Nah, sekarang saya melakukan itu ya. Anda perhatikan ini ya, lampu ini mewakili ini ya. Kalau saya tekan A, limit switch A tertekan, tidak masalah. Kalau berbarengan dengan limit switch D, dia menyala. Sama ya dengan diagram yang dua baris tadi ya. Dua baris dengan 3 kolom ini ya. Baik, kita matikan. Ini hanya untuk cross check aja ya. Nah, sekarang apakah satu B? Ya, sekarang dia belum ya. Dan apakah B, switch B dan D? Nah, kita lihat emergency sama hasilnya, menyalakan lampu ini ya, menyalakan sistem emergency. Ya. Anda bayangkan bahwa penyederhanaannya menjadi sangat sederhana. Ya. Dengan mudahnya kita hanya membuat persamaan, kita hanya menyebutkan kalau ini menyala, harus emergency, harus stop. Ya, kalau ini menyala, dan sebagainya, semua persyaratan, ada 4 persyaratan kita buat, sehingga kita bisa membuat diagramnya. Ya. Diagram ini dipakai nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tetapi bisa kita sederhanakan. Nah, itu keuntungan pada waktu kita mempelajari aljabar Boolean, kemudian yang kita tanamkan pada sebuah PLC. Nah, dan keuntungan yang kedua adalah bahwa sistem ini yang penyederhanaan tadi bisa kita tanamkan juga di dalam sistem cabling. Ya, yang banyak orang mengatakan bahwa itu adalah sistem yang kuno ya. Kita stop dulu. Ya, ini sudah stop. Ya, jadi sekali lagi sistem ini bisa saya terapkan di sistem cabling. Ya. Jadi mesin-mesin sudah lama yang sering mengalami itu ya, terutama terjadinya penurunan kualitas sistem pneumatik hidroliknya atau sistem listriknya sangat berbahaya. Ya, sering terjadi suatu kondisi emergensi yang tidak menghentikan operasi mesin tersebut. Ya. Jadi setelah itu dipasang, ya, yang pertama saya lihat adalah mesin-mesin pembuat kotak itu ya, terjadi tidak terjadi hampir 100% tidak terjadi saya mengatakan hampir karena memang ada beberapa kejadian kerusakan atau terjadi failure ya, mungkin karena kesalahan operator atau bukan kesalahan ya, artinya tahu-tahu ada listrik blackout dan sebagainya ya, tetapi sudah jauh lebih baik. Begitu pula juga untuk mesin-mesin blow molding plastik ini dan mesin air mineral. Nah, saya kira itu ya.